Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Silmi Nursani dengan NIM 1800033108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah percobaan yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pasca panen. Di sini saya menggunakan buah tomat yang saya beri perlakuan dengan suhu rendah, yaitu dengan perlakuan pendinginan dan pembekuan. Saya melakukannya dalam kurun waktu kurang lebih 5 hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini ada pengertian tentang pendinginan dan pembekuan terlebih dahulu. Untuk pendinginan itu, pengertiannya yaitu pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu 2-10 derajat Celcius. Sedangkan pengertian dari pembekuan sendiri adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu antara minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Untuk penggunaan suhu rendah, terutama untuk beberapa pertanian tertentu, perlu mendapat perhatian karena kerusakan fisiologis dapat lebih cepat terjadi, terutama justru pada suhu rendah. Misalnya, kerusakan akibat proses pendinginan yang biasa disebut dengan chilling injury, dan kerusakan proses dari proses pembekuan sendiri atau biasa disebut dengan freezing injury. Kemudian masuk ke slide yang kedua. Di sini ada pemaparan tentang dasar pengawetan pada suhu rendah. Respirasi pada buah dan sayuran masih berlangsung setelah dipanen sampai buah dan sayuran tersebut membusuk. Untuk berlangsungnya respirasi diperlukan suhu optimum, yaitu suhu di mana proses metabolisme atau yang termasuk respirasi berlangsung dengan sempurna. Pada suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu optimum, metabolisme akan berjalan kurang sempurna, bahkan berhenti sama sekali pada suhu yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Setiap penurunan 8 derajat Celcius pada suhu penyimpanan, metabolisme berkurang setengahnya. Untuk slide selanjutnya masuk kepada pemaparan percobaan perlakuan pendinginan dan pembekuan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari percobaan pendinginannya terlebih dahulu. Pada hari ke-0 untuk parameter warnanya sendiri, untuk hari ke-0 sampai hari ke-1 itu menunjukkan warnanya merah kekuningan. Kemudian pada hari kedua sampai hari ke-5 itu warnanya bertambah menjadi lebih merah kekuningan. Selanjutnya untuk parameter teksturnya sendiri, pada hari ke-0 sampai hari ke-1 itu teksturnya tidak terlalu keras. Pada hari kedua teksturnya sedikit lebih empuk, dan pada hari ketiga sampai hari ke-5 dilakukannya pengujian, teksturnya menjadi lebih empuk. Untuk parameter aromanya sendiri, dari hari ke-0 sampai hari ke-5 dilakukannya pengujian, aromanya itu tidak berubah. Dikatakan bahwa aroma khas dari tomatnya itu sendiri itu tetap ada dan tidak berkurang atau tidak berubah. Selanjutnya untuk parameter kenampakan, pada hari ke-0 sampai hari kedua itu menunjukkan kenampakannya itu baik. Pada hari ketiga sampai hari ke-5, untuk kenampakannya itu terdapat sedikit kerutan dan satu titik kerusakan pada kulit tomatnya itu sendiri. Selanjutnya untuk beratnya pada hari ke-0 sampai hari ke-1 itu tidak menunjukkan perubahan, tetap di angka 100 gram. Kemudian pada hari kedua menunjukkan sedikit penurunan, yaitu menjadi 80 gram. Dan pada hari ketiga sampai hari ke-5 itu beratnya menjadi 70 gram. Untuk lingkar tomatnya sendiri itu
pada hari ke-0 sampai hari ke-3 dilakukannya pengujian, lingkar tomatnya itu adalah sebesar 17,1 cm, dan pada hari ke-4 sampai hari ke-5 itu berkurang namun tidak signifikan, yaitu menjadi 17 cm. Kemudian di sini dapat kita lihat bersama-sama ada foto pemotongan secara melintang buah tomat pada hari ke-5 atau hari terakhir dilakukannya pengujian. Di sini tidak terlihat kerusakan nyata di dalam buah tomat, meskipun teksturnya jika kita pegang itu teksturnya menjadi lebih empuk. Selanjutnya masuk pada hasil percobaan pembekuan yang telah saya lakukan. Di sini dapat kita lihat bersama-sama foto perlakuan dari hari ke-0 sampai hari ke-5 atau hari terakhir dilakukannya pengujian. Untuk parameter warnanya sendiri, mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-5 dilakukannya pengujian, tidak terdapat perubahan warna, di mana warnanya itu sendiri dari awal sampai akhir itu tetap menunjukkan warna merah. Kemudian untuk parameter teksturnya, pada hari ke-0 itu teksturnya agak keras, kemudian pada hari pertama sampai hari ke-5 dilakukannya pengujian, itu teksturnya menjadi keras. Kemudian untuk parameter aromanya sendiri, pada hari ke-0 dan hari ke-1 itu menunjukkan aromanya itu tomat pada umumnya. Kemudian pada hari kedua sampai hari ke-5 aroma khas dari buah tomatnya itu sendiri tuh menjadi hilang. Lalu untuk parameter kenampakannya sendiri pada hari ke-0 itu baik. Kemudian pada hari ke-1 sampai hari ke-5 dilakukannya pengujian. Di sini tomatnya itu menjadi tertutupi oleh kristal-kristal es. Jadi kristal esnya itu menutupi keseluruhan dari buah tomatnya itu sendiri. Selanjutnya untuk parameter berat di sini pada hari ke-0 itu menunjukkan beratnya itu 80 gram, kemudian menunjukkan kenaikan sedikit pada hari pertama, yaitu sebesar menjadi 100 gram, dan menunjukkan penurunan dari hari kedua sampai hari terakhir pengujian. Pada hari kedua itu beratnya menjadi 70 gram, dan hari ketiga, keempat, dan kelima beratnya menjadi 60 gram. Yang terakhir untuk parameter lingkar tomatnya sendiri, di sini untuk hari ke-0 itu lingkar tomatnya itu 16,8 cm. Untuk hari ke-1 lingkar tomatnya menjadi 17,5 cm, hari kedua menjadi 17,2 cm, hari ketiga 17,1 cm, hari keempat 16,8 cm, dan hari kelima juga 16,8 cm. Di sini dapat kita lihat bahwa lingkar tomatnya itu cenderung menurun. Selanjutnya di sini kita dapat lihat bersama-sama ada foto yang menunjukkan pemotongan secara melintang buah tomat pada hari ke-5. Tidak terlihat kerusakan yang nyata, namun kristal es telah menutupi keseluruhan bagian dalam dari buah tomat. Dan ketika didiamkan beberapa saat agar kristal esnya itu sedikit mencair, tekstur dari buah tomatnya itu sendiri menjadi lebih empuk dan sangat berair. Kemudian di sini dapat kita lihat ada grafik pengamatan berat perlakuan pendinginan dan pembekuan. Untuk garis yang berwarna biru itu menunjukkan perlakuan pendinginan, sedangkan garis yang berwarna merah menunjukkan perlakuan pembekuan. Di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa berat dari buah tomatnya itu sendiri cenderung menurun dari hari ke-1 sampai pada hari ke-3. Namun beratnya itu menjadi konstan dari hari ke-3 sampai hari ke-5
atau hari terakhir dilakukannya percobaan. Selanjutnya ada data hasil dari pengamatan lingkar tomat perlakuan pendinginan dan pembekuan. Di sini kita dapat lihat bersama-sama terdapat tabel dari pengamatan pendinginan dan pembekuan. Yang pertama kita akan membahas dari pengamatan pendinginannya. Untuk hari ke-0 sampai hari ke-3 itu lingkar tomatnya tidak menunjukkan perubahan, yaitu 17,1 cm. Lalu pada hari ke-4 dan ke-5 itu cenderung menurun namun tidak begitu signifikan, yaitu sebesar menjadi 17 cm. Selanjutnya untuk percobaan pembekuannya sendiri pada hari ke-0 itu lingkar tomatnya 16,8 cm dan pada hari ke-1 sebesar 17,5 cm, kemudian pada hari kedua 17,2 cm, hari ketiga 17,1 cm, hari keempat dan kelima 16,8 cm. Di sini dapat kita lihat bahwa pada perlakuan pembekuan itu untuk lingkar tomatnya cenderung menurun dari hari ke-0 sampai hari ke-5 atau hari terakhir perlakuan. Slide selanjutnya yaitu terdapat pembahasan hasil berdasar pada referensi. Untuk referensi pertama di sini saya mengambil dari ebook pangan.com tahun 2009 yang disusun oleh Insinyur Sutrisno Kuswara, MSI, dengan judulnya Pengolahan Pangan dengan Suhu Rendah. Pada ebook ini dijelaskan bahwa pemetikan dan perlakuan yang hati-hati pada tomat dapat mencegah kerusakan pada waktu penyimpanan. Untuk suhu yang baik untuk tomat hijau itu adalah 13 derajat Celcius, sedangkan suhu penyimpanan yang baik untuk tomat matang atau yang telah berwarna merah itu adalah 10 derajat Celcius. Suhu di bawahnya dapat mencegah perubahan warna, tetapi mempercepat kebusukan. Pada tabel ini, di sini kita juga dapat melihat suhu yang optimum atau suhu yang terbaik penyimpanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan terutama produk-produk yang mudah rusak lainnya itu pada suhu 6,6 sampai suhu 10 derajat Celcius. Pada tabel yang kedua, tentang penyimpanan beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran pada suhu rendah, di sini kita dapat lihat bersama-sama terdapat bahan-bahan atau buah-buahan, sayur-sayuran dalam berbagai jenis, serta suhu-suhu terbaiknya untuk penyimpanannya. Kemudian kerusakan yang terjadi bila disimpan di bawah suhu penyimpanan terbaiknya. Untuk tomat matangnya sendiri itu, tomat matang itu suhu terbaik penyimpanannya adalah 10 derajat Celcius. Sedangkan jika disimpan di bawah suhu terbaiknya atau di bawah suhu 10 derajat Celcius, maka tomatnya sendiri akan mengalami pecah. Untuk referensi yang kedua, di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Beban Pendinginan Produk Makanan Menggunakan Cold Box Mesin Pendingin Lucas Nulle Type RCC 2 yang ditulis oleh Topan Rombe Buntu dan kawan-kawan dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Kemudian di dalam jurnal ini sendiri terdapat pemaparan bahwa penggunaan suhu rendah dalam pengawetan makanan tidak dapat mematikan bakteri, sehingga pada waktu bahan baku dikeluarkan dan dibiarkan hingga mencair kembali, maka pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba dapat berlangsung secara cepat. Penyimpanan dingin dapat menyebabkan kehilangan bau dan rasa beberapa bahan bila disimpan berdekatan. Selanjutnya, pengaruh pendinginan terhadap makanan dalam jurnal ini juga telah dijelaskan atau dipaparkan,
Yang pertama, penurunan suhu mengakibatkan penurunan proses kimia, mikrobiologi, dan biokimia yang berhubungan dengan kelayuan, kerusakan, pembusukan, dan lain-lain. Yang kedua, pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius, air akan membeku kemudian terpisah dari larutan dan membentuk es. Jika kristal es yang terbentuk besar dan tajam, akan merusak tekstur dan sifat pangan. Tetapi di lain pihak, kristal es yang besar dan tajam juga bermanfaat untuk mereduksi atau mengurangi jumlah dari mikroba. Dan di dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang penyebab atau hal yang disebabkan oleh pembekuan, yaitu pertama ada perubahan tekstur, yang kedua ada pecahnya emulsi lemak, yang ketiga perubahan fisik dan kimia dari bahan. Perubahan yang terjadi tergantung dari komposisi makanan sebelum dibekukan. Referensi yang ketiga di sini saya mengambil dari sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu dan Tingkat Kematangan Buah Terhadap Mutu dan Lama Simpan Tomat yang ditulis oleh Saiduna dan Oktab Ramlan Matkar pada bulan Maret di tahun 2013. Pada jurnal ini dijelaskan pengaruh lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C tidak berbeda nyata, akan tetapi cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tertundanya penguapan air yang menyebabkan struktur sel yang semula utuh menjadi layu, di mana enzim askorbat oksidase tidak dibebaskan oleh sel sehingga tidak mampu mengoksidasi vitamin C lebih lanjut menjadi senyawa yang tidak mempunyai aktivitas vitamin C lagi. Tetapi apabila sel mengalami kelayuan, enzim askorbat oksidase akan dibebaskan dengan cara kontak langsung dengan asam askorbat sehingga vitamin C mengalami kerusakan. Kemudian terdapat tabel 2 di mana menjelaskan tentang pengaruh suhu dan tingkat kematangan terhadap susut bobot dari buah tomatnya itu sendiri. Pada tabel 2 ini dijelaskan terjadi peningkatan susut bobot buah tomat dari hari ke-5 sampai hari ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa buah tomat seperti halnya sayuran dan buah-buahan lainnya, setelah dipanen masih melakukan proses pernafasan atau respirasi. Proses respirasi ini akan menyebabkan komoditi mengalami susut bobot. Kehilangan air pada bahan tidak hanya mengurangi susut bobot, tetapi juga akan menurunkan mutu dari buah tomat itu sendiri. Selanjutnya, kadar vitamin C pada buah tomat itu ternyata buah tomat itu merupakan sumber vitamin C. Dalam buah yang masak, kandungan vitamin C-nya itu meningkat sampai puncak klimakterik dan menurun cepat setelah melewatinya. Selanjutnya, pada tabel 3 dalam jurnal ini memaparkan pengaruh suhu dan tingkat kematangan terhadap kadar vitamin C. Dari tabel 3 ini menunjukkan pada hari ke-5, hari ke-10, dan hari ke-15, semua taraf perlakuan suhu tidak berbeda nyata terhadap kadar vitamin C. Masuk kepada kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan ini. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan serta merujuk pada beberapa referensi yang telah diambil, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada referensi yang pertama, jika penyimpanan bahan pangan disimpan di bawah suhu penyimpanannya, dapat mempertahankan warna, namun mempercepat kebusukan. Hal ini terbukti pada penyimpanan suhu pembekuan di bawah suhu penyimpanannya. Warna buah tomat itu tetap dari hari ke-0 sampai hari ke-5 dilakukannya percobaan. Namun, saat es dibiarkan mencair, tekstur buah menjadi sangat empuk dan sangat berair. Kemudian, yang kedua, merujuk pada referensi yang kedua, penyimpanan dingin dapat menyebabkan kehilangan bau
dan rasa beberapa bahan bila disimpan berdekatan. Hal ini terbukti pada penyimpanan suhu beku, bau khas dari tomatnya itu sendiri menghilang dan baunya menjadi tercampur dengan bahan yang ada di sekitarnya. Pada waktu dilakukannya percobaan, di sekitarnya itu terdapat daging sehingga bau dari buah tomatnya itu sendiri bercampur dengan bau daging. Kesimpulan yang ketiga, berat buah tomat cenderung menurun. Merujuk pada referensi yang ketiga, susut bobot dikarenakan setelah dipanen, komoditas sayur dan buah masih melakukan proses pernafasan atau respirasi. Proses respirasi ini akan menyebabkan komoditi mengalami susut bobot. Kehilangan air pada bahan tidak hanya mengurangi susut bobot, tetapi juga akan menurunkan mutu. Kemudian kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang keempat, merujuk pada referensi yang ketiga, bahwa pada sampai hari kelima dengan perlakuan suhu tidak berbeda nyata terhadap kandungan vitamin C-nya. Kadar vitamin C ternyata dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah. Semakin matang buah tomat akan diikuti dengan kadar vitamin C yang semakin besar. Mungkin hanya itu presentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga presentase ini atau video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.